Sorry deh, aku bingung toolsnya. Jadi hari ini kita bakalan belajar bukan materi sih, belajar soal Sleman. Kemarin Mbak udah pernah cerita ke kalian kalau soal Sleman itu tuh lebih susah daripada soal dari kabupaten atau kota yang lain. Maksudnya gini, kalau Sleman tuh namanya PPAD ya, nggak tahu kalau tahun ini apa namanya nih. PPAD, Pemantapan Persiapan Asesmen Daerah. Nah, kalau misalnya kota itu namanya TPM. Kalau Bantul namanya juga TPM kalau nggak salah. Di di grup kita juga ada anak dari Kulon Progo sama Bantul. Nah, Kulon Progo, kalau Gunung Kidul nggak ada. Kalau di Kulon Progo Mbak nggak kurang tahu namanya apa. Yang pasti kalau di Sleman itu namanya PPAD. Nah, PPAD Sleman itu tuh dilaksanakan lebih dini dibandingin teman-temannya. Jadi kalau di sini kalian ada yang anak Sleman, nah itu tuh siap-siap nanti Desember biasanya mereka udah keluar PPAD-nya. Habis itu kalau yang kota itu tuh di kisaran kapan? Di kisaran Februari. Kalau Bantul itu Januari gitu. Mbak ngertinya yang 3 kabupaten itu tadi ya, Dek. Nah, ini nih Bantul. Apa tuh namanya? eh Sleman. Kalau yang minggu lalu Mbak jelasin ke kalian itu yang punyanya provinsi, Dek, gitu. Tapi yang buat soal cadangannya. Jadi itu bukan soal utama, itu soal buat yang ujian susulan gitu. Nah, ini kita bakalan membahas materi yang sama, tapi kamu bakalan ngerasa nih kalau level kesulitan mereka tuh emang beda banget dari yang biasa gitu. Nah, kita bahasin dulu dari yang mana ya enaknya ya. Yang ini aja deh, yang nomor 3. Yang nomor 3 ini, adalah materi kelas 7 yaitu skala dan denah. Ini tuh selalu ada di setiap PPAD. Saya Mbak coret-coret dulu ya. Skala. Nah, buat teman-teman yang lupa skala tuh kayak gimana, segitiganya tuh kayak gini. JPSJS atau ada juga yang JPJSS sama sama aja. Kayak gini. Nah, biasanya kalau soal yang berkaitan sama skala di ASPD itu, nek nggak dia itu bentuknya denah, dia itu bentuknya bakalan peta gitu. Nah, untuk denah itu tuh satuannya menggunakan meter. Kalau misalnya peta itu tuh menggunakan kilometer. Kayak gitu. Nah, di sini teman-teman kita baca bareng-bareng dulu ya soalnya ya. Sebentar. Perhatikan gambar denah rumah Pak Budi. Luas garasi adalah 15 meter persegi. Luas taman belakang adalah, jadi garasi itu gini teman-teman, ini tuh kan gambar denah ya. Gambar denah ini biasanya ada di koran-koran atau ada di YouTube, dibikin sama arsitek atau dibikin sama developer. Developer tuh pengembang perumahan kayak gitu. Garasi itu tuh pasti ada di sini ya, ada mobilnya gitu. Garasi itu ada di depan. Kemudian di sini ada tulisannya luasnya itu 15 meter. Berarti menunjukkan bahwa luas garasi, ini garasi, itu tuh luasnya itu 15 meter persegi. Nah, habis itu di sini ada hmm, ada pertanyaan luas taman belakang adalah. Nah, pertanyaannya di sini Mbak ada 2 taman. Tamannya di sini sama di sini. Terus aku harus mencari yang mana, depan belakangnya nggak jelas yang mana. Nah, teman-teman, garasi itu pasti ada di depan ya. Nggak mungkin garasi ada di belakang. Kamu paling bilang, Mbak, garasi rumah isi mbahku tuh di belakang. Tapi biasanya orang-orang kalau rumahnya di perkotaan tuh garasi mobilnya itu di depan ya. Berarti ini tuh yang bagian depan yang ini tuh. Lah habis itu yang ini baru yang bagian belakang. Jadi yang ditanya ini tuh yang ini, yang taman yang bagian belakang gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, ini tuh bentuk tamannya itu ya persegi panjang, ning koyo nggak sempurna gitu loh, Dek. Ini ada bolongnya di sini. Atau ada 2 persegi panjang, ini juga boleh. Ini yang persegi panjang 1, ini yang persegi panjang 2.
Kenapa kok Mbak pisahkan seperti itu? Karena yang ditanyain adalah luasnya. Kalau misal kita mau mencari langsung luasnya mereka, nggak bisa pakai satu rumus, harus pakai dua rumus, harus dipisahkan dulu ya. Jadi di sini Mbak pisahkan. Seperti ini. Nah, habis itu di sini kan tadi diketahui nih luas garasinya itu kan 15 meter persegi. Untuk apa informasi ini diberikan? Jadi di sini ada 500, habis itu ada 1.500, ada 235, ada angka-angkanya ya. Nah, maksud dari angka-angka ini adalah ukuran ya, Dek. Ukuran dari si denah ini. Nah, habis itu, Dek, kalau misalnya tadi Mbak udah memberitahu kalian nih, denah itu pakai meter. Ingat bahwa dari sentimeter ke meter itu melompat dua itu maksudnya apa, Mbak? Ini loh, Dik, yang di sini tuh loh. Sebentar ya. Di sini kan ada yang KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Ini yang Mbak maksud. Dari meter ke senti itu 2, melompat 2. Jadi, ini kan tadi 500 ya, Dek, ya. Sementara kita tahu kalau misalnya denah itu dalam meter, nah berarti dia itu sebenarnya sedang dinyatakan dalam senti. Ini tuh 500 senti, ini tuh 300 senti. Maka kalau dijadiin meter kan jadinya 5 ya. Ini 5 meter, ini jadinya 3 meter. Nah, kalau misal kita lihat, garasi ini kan bentuknya persegi panjang. Persegi panjang kan cara mencari luasnya tuh gimana? Panjang kali lebar toh? Berarti benar toh? Benar kalau 5 kali 3 itu tuh 15. 5 kali 3 sama dengan 15. Nih, yang ini tadi. Menunjukkan bahwa ini loh, satuan 500 ini sebenarnya itu 5 meter. Kalau 500 ini dia tuh sebenarnya dalam senti gitu. Jadi keterangannya maksudnya seperti itu ya. Oke, bentar. Nggak bisa dihapus, Dek. Loh, pentapku error. Loh, dia nggak bisa dipencet. Ntar deh, maaf ya, dia nge-lag ya. Oh my God. Oh, udah bisa dihapus. Maaf, barusan dia sempat nge-lag. Nah, habis itu sekarang kita cari luas taman belakang yang ini ya. Kita pakai dari luas yang pertama dulu, yang ini dulu. Berapa ya Mbak ukurannya kira-kira? Nih, ini panjangnya, ini lebarnya. Boleh juga teman-teman pakai, boleh kebalik deh, misal ini panjangnya, terus ini lebarnya juga boleh. Di sini Mbak pakai yang warna kuning. Nah, habis itu di sini, dari sini ke sini, itu Mbak kasih kuning ya. Terus dari sini ke sini, sini. Lah, jangan lupa ya, ini tuh ukurannya bukan 300 ya, Dek ya. Tapi di sini ada 200-nya. Berarti ini totalnya 500. Ingat tadi, ini masih dalam senti. Di sini kan yang ditanyain meter. Berarti dijadiin meter dulu. Ini tadi kan 500 senti. Nah, berarti ini dijadiin 5 meter. Gini. Habis itu yang sebelah sini kan 310. Berarti dia dijadiin meter. Jadinya saya Mbak kasih warna apa ya? Ungu aja. Ini jadi 3,1 meter. Lu Mbak Ci udah tahu dari mana itu 3,1? Kan tadi melompat 2 toh. Awalnya kan 310 itu senti ya. Kalau misalnya jadiin meter ya 1, 2 gitu. Jadinya 3,1 meter. Berarti untuk yang luas persegi panjang 1 itu tuh bisa kita cari dari 5 dikali 3,1. Jadi jawabannya adalah 15,5. 15,5. Oke, loh Mbak kok nggak ada jawabannya? Gimana ini? Nah, kan belum dicari deh yang luas 2. Oke, kita cari dulu ya. Kita cari yang luas 2. Dari sini ke sini, sekarang Mbak kasih warna oranye. Ini teman-teman tenang aja ya, nanti kan soft-filenya bakalan Mbak bagi, jadi teman-teman bisa salin nanti aja. Sekarang fokus ke pembahasan Mbak aja ya. Ini di sini 300 senti, berarti dia dijadiin meter, jadinya 3 meter. 3 meter. Nah, sedangkan yang di sini ini 235, berarti ini Mbak jadikan 2,35. Sama kayak yang tadi ya. Nah, habis itu
Mmm, di sini kita cari luasnya dengan cara yang sama kayak tadi, panjang kali lebar, maka panjangnya dimasukkan 3 dikali 2,35. Saya ini berapa ya? Saya dek tak hitungi dulu. Mbak pakai kalkulator ya, biar cepet. 2,35 dikali 3. Ini jawabannya 7,05. Lah setelah itu luas taman belakang bisa kita cari dari 7,05 ditambah 15,5. Ditambah biasa ya, Dek, ya, ditambah koma-koma. 15,5, 7,05. Caranya komanya harus lurus gitu ya, kalau misalnya kalian lupa. Itu pelajaran SD. Ini kita tambahkan biasa. Nah, ini dia jawabannya, 22,55. Jadi jawabannya yang B. Ini. Itu udah jadi meter ya dari tadi. Ini kan udah kita jadiin meter. Oh ini kenapa tak kasih persegi? Aduh ya ampun malah ngapus semua. Jadi bentar, 505 meter. Gitu. Ini juga meter. Gitu ya Dek ya caranya ya. Nah, habis itu sekarang Mbak bakalan jelasin yang bawahnya. Yang nomor 5. Yang nomor 5 ini adalah bab kelas 9. Kalian baru aja menghadapi apa tuh namanya? Menghadapi bab ini, bab pangkat, ini juga bab akar. Ini kan di room ini kan banyak yang ikut nih, ada sekitar 18 anak. Nah, nggak semuanya itu ada sebagian dari mereka tuh yang muridnya Mbak Jiho di kehidupan nyata. Nah, jadi beberapa kali Mbak menjelaskan soal ini di materi matematikanya Mbak. Nah, jadi di sini Mbak bakalan menunjukkan bagaimana cara mengerjakan yang nomor 5 dulu ya. Nomor 5 ini yang bab pangkat. Jadi di sini Mbak tulis ulang dulu soalnya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Sebentar. 2 pangkat 4 dikali 3, oh gini deh, ada dalam kurungnya. Habis itu dikali 2 pangkat min 20 per 3 pangkat min 6. Terus habis itu di sini ingat ya Dek, kalau ada dalam kurung seperti ini, maka dia itu adalah pangkat yang dipangkatkan ini. Ini terus ketemu ini. Maka dia itu cara ngerjainnya, pangkatnya dikali. Jadinya 2-nya menjadi pangkat 4 dikali 5, gitu. 4 dikali 5. Kalau 3-nya langsung dipangkatin sama 5 aja. Jadi, bentar, 4 kali 5, 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat min 20 per 3 pangkat min 6. Nah, habis itu ini perkaliannya 4 kali 5 itu kan 20. Berarti 2 pangkat 20 kali 3 pangkat 5 kali 2 pangkat min 20 per 3 pangkat min 6. Nah, di sini nih Dek, cara mengerjakannya. Kalau perkalian, maka pangkatnya itu ditambahkan. Jadi, yang ditambahkan itu yang sejenis ya. Jadi, ini sama ini nanti ditambahkan pangkatnya. Di sini ada 20, di sini ada min 20. Jadinya pangkatnya menjadi seperti ini. 2 pangkat 20 ditambah min 20 gitu. Ditambah ini dari mana, Mbak? Ini Dek, kan dia perkalian. Jadi kalau perkalian pangkatnya ditambah. Mbak yakin kalian lagi belajar itu sekarang di sekolah ya. Habis itu dikali yang ini sekarang kita operasiin. Kalau misalnya pembagian, cara mengerjakannya itu dikurangi. Jadi 3 pangkat 5 dikurangi yang ini, dikurangi min 6. Gini. Nah, berarti ini jadinya, ini kan plus ketemu min ya. Berarti kan gini Mbak, taruh di sini. 20 ditambah min 20. Ya, jadinya 20 dikurangi 20. Berarti jawabannya 0. Berarti ini 2 pangkat 0. Habis itu kalau yang ini, min ketemu min kan itu 5 dikurangi min 6. Min ketemu min kan jadinya plus. Berarti 5 ditambah 6 jadinya 11. Jadinya
3 pangkat 11 positif. Lah, segala sesuatu yang pangkatnya 0 itu hasilnya adalah 1, maka hasil akhirnya adalah 3 pangkat 11 aja. Jadi jawabannya yang D, gitu. Oke. Nah, habis itu untuk yang nomor 6, karena ini, apa tuh namanya, karena ini tuh papannya nggak cukup, jadi Mbak pindah ya. Mbak pindah ke plain, sebentar. Mbak mau buka file baru. Oh, kalian masih belum kelihatan ya? Bentar, aku stop share sebentar ya. Hapus itu, ini sama ini. Udah kelihatan ya? Terus sekarang ada 2 di sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi yang nomor 6 Mbak jelaskan di sini ya, di yang sebelah kanan. Ini tadi soal Sleman, Sleman 1. Jadi yang nomor 6 itu seperti ini, 6 per akar 5 plus akar 125. Jadi di sini, ini teman-teman lihat yang bawah, ini ada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan akar itu cuma bisa dilakukan pada bentuk akar yang sejenis. Karena di sini akar 5, di sini akar 125, maka mereka berdua nggak bisa dikerjakan karena beda jenisnya. Nah, jadi caranya gimana, Mbak? Disederhanakan dulu yang 125 ini. Menyederhanakan bentuk akar itu bisa dengan cara, sebentar, menyederhanakan bentuk akar itu bisa dengan cara membagi dengan angka kuadrat terdiri dari ini 49 eh 4 9 16 4 9 16 25 36 49 7 8 6 4 8 1 100 gitu. Mbak, ini tuh angkanya dari mana aja? Nah, ini adalah angka kuadrat, Dek. Kalian buka catatan di sekolah ya, ini tuh dari mana aja angkanya. Kalau misalnya kalian merasa belum lancar belajarnya, bisa hubungin Kak Cahaya ya buat daftar les. Dulu kan promosi sedikit ya, gak apa-apa ya. Jadi per pertemuan itu kalian bisa les 90 menit sampai 1 jam juga boleh. Kalau 1 jam harganya cuma 40 ribuan aja. Nanti bisa langsung hubungin Kak Cahaya, oke? Nah, habis itu ini 125-nya itu tuh berarti bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 25. Nah, jadinya ini 6 per akar 5 ditambah 125-nya ini kita jadikan 25 dikali 5, seperti ini. Nah, habis itu, ini kan akar 25 tuh bisa diakarin ya, 25 itu bisa diakarin. Berapa, Dek, akar 25 itu? 5 ya. Jadi ini 5 akar 5 gitu. Terus ini udah sama nih, sama-sama akar 5 mereka berdua. Nah, tinggal kita jumlahkan seperti biasa. Ini kalau kamu masih kesusahan untuk menjumlahkan akar, bisa menganggap si akar ini sebagai X. Jadi ini kamu bisa anggap sebagai gini. X ditambah 5X, pasti jawabannya 6X. Atau boleh juga kamu anggap dia sebagai kotak. Jadi di sini ada kotak ditambah 5 kotak. Berarti kotaknya ada berapa? Pasti kamu jawabnya kotaknya ada 6 gitu. Jadi intinya yang bawah itu nanti hasilnya adalah 6 akar 5. Jadi 6 per 6 akar 5 gitu. Habis itu ini dicoret aja karena sama-sama 6. Yang atas jadi 1, yang bawah jadi akar 5. Lah, kalau dilihat di sini itu nggak ada jawaban 1 per akar 5. Maka ini belum rasional, Dek, dia tuh. Belum rasional. Ah, piye iki? Rasional.
Jadi harus kita rasionalkan dulu dengan cara dikali sekawan, gitu. Ini deh yang bikin soal Sleman itu susah. Karena dia itu kayak prosesnya banyak gitu. Rasionalkan dulu dengan cara dikali sekawannya. Sebentar. Sekawannya. Sekawan itu apa, Mbak? Wis, lihat catatan dulu. Ini kan materi baru toh. Jadi kalian pasti familiar sama materi ini. Jadinya ini kita anu dulu apa? Rasionalkan 1/5 dikali sekawannya itu akar 5/5 gitu ya. Habis itu ini dikalikan aja, sama kayak kamu ngaliin X. 1 dikali X ya berarti kan 1X, atau ini ditulisnya 1/5, kayak gini. Nah, BTW kalau orang-orang nulis 1X itu kan nggak pernah ya nulisnya kayak gini. Pasti orang-orang nulisnya itu X aja. Jadi begitu juga dengan mereka. Pasti ditulisnya itu bukan 1/5, tapi tulisnya itu akar 5 aja. Sementara yang bawah, akar 5 dikali akar 5 itu jawabannya adalah 5. Nah, jadi jawabannya itu yang D, yang ini. Gitu caranya. Nah, em, habis itu kita lihat lagi sebentar deh. Aku mau ngambil screenshot dulu buat dokumentasi. Oke. Habis itu di sini Mbak bakalan menunjukkan soal kelas 7 lainnya yang sering anak kelas 9 itu lupa. Ini dia. Ini nomor 10. Nah, nomor 10 ini adalah cicilan dan angsuran. Itu lumayan susah karena rumusnya itu banyak. Sebentar. Jadi tuh banyak banget yang Mbak aku tuh lupa ya. Apa aritmatika sosial. Jadi tuh masuknya di kelas 7 ya, Dek. Dulu kalian kan pernah belajar pajak, bunga, habis itu cicilan, angsuran. Kalian belajar semuanya di kelas 7 dulu. Mbak, aku dulu kelas 7 COVID. Nah, nggak apa-apa. Yuk kita belajar bareng yang nomor 10 ya. Jadi ini babnya namanya aritmatika sosial. Oke, jadi Mbak bacain dulu ya soalnya. Bentar. Budi membeli sepeda motor baru dengan cara kredit. Harga beli kendaraan 24 juta, diangsur sebanyak 30 bulan dengan bunga kredit sebesar 1%. Pernyataan yang benar adalah saya dek tanya-tanya dulu, ini ada jawabannya enggak ya? Aku takut dia tuh nggak ada jawabannya ya. Aku tuh seingatku yang nomor ini tuh nggak ada jawabannya. 24 juta dibagi 30 bulan. Ya udah, dikerjakan dulu. Semoga ada jawabannya. Jadi kayak gini ya, Dek ya. Kalau misalnya seseorang itu sedang mengangsur, ini Mbak kasih judul angsuran, atau nama lainnya itu cicilan. Jadi misalnya gini, Mbak Ciho itu punya temen namanya Mbak Nala gitu ya. Mbak Ciho itu pinjam ke Mbak Nala, Nal aku pinjam uang dong 12 juta gitu misalnya. 12 juta. Aku bakalan pinjem selama 12 bulan. Nah, berarti per bulannya dia itu bayar berapa, Dek? Bayarnya kan 12 juta, 12 bulan. Berarti per bulan bayarnya kan 1 juta ya. Nah, ini namanya adalah angsuran pokok 1 juta atau cicilan pokok. Angsuran pokok. Jadi ini didapatkan dari modal itu maksudnya total pinjaman dibagi waktunya, waktu meminjam. Gitu. Jadi 12 juta dibagi 12 bulan. Nah, habis itu tadi Mbak Nala udah bilang kan, boleh kamu pinjam ke aku 12 juta selama 12 bulan. Tapi aku minta kamu bayar bunga sebesar 10% gitu. Mbak Nala minta bunganya 10%. Nah, habis itu bunga 10% ini kita cari dengan cara seperti ini. 10% dikali 12 juta. Kayak gini. Ini kita coret-coret aja dan nanti didapatkan 1.200.000. Nah,
Cicilannya ini, Dek, cicilannya ini tuh nggak bakalan, apa namanya, nggak bakalan langsung Mbak bayarkan 1.200.000 gitu, enggak. Tapi Mbak bayarkan per bulan juga. Jadi kan tadi dia tuh, selama 12 bulan ya. Jadi dia dibagi 12 juga. Jadi per bulan itu Mbak harus membayar bunga 100.000. Itu tadi namanya adalah bunga. Nah, bunga ini bisa dicari kalau pakai logik kayak gini tadi ya, dicari dulu 10% itu berapa, habis itu dibagi jumlah, pinjamannya itu berapa. Cuman soal itu kan aneh-aneh ya, ada yang ini kan Mbak tadi ngasih contohnya yang gampang, Mbak Nala pinjam uang selama 12 bulan, Mbak Jiho pinjam ke Mbak Nala selama 12 bulan. Nah, di soal tuh kadang-kadang, bunganya itu 10% per tahun, tapi pinjemnya 8 bulan, berarti bunganya berapa? Jadi bunganya itu aneh-aneh. Nah, makanya ada rumus kayak gini, N/12 dikali P/100 dikali modal, kayak gitu. Atau modal itu kayak pinjamannya, gitu deh. Nah, ini yang bikin bocil-bocil itu pada pusing karena rumusnya panjang gitu. Tapi sebenarnya kalau pakai logik ke kayak tadi doang gitu loh, Dek. Kenapa kok ini dibagi 12? Karena bunga itu biasanya dihitung per tahun. Bunga itu misalnya ini ya, 1%, nih 1%, berarti itu 1% per tahun gitu. Bunga itu dihitung per tahun. Nah, karena kita kalau bayar cicilan itu kan per bulan, kan kalau bayar, cicilan tuh pasti bulanan gitu ya. Nah, kalau 1 tahun itu kan 12 bulan, makanya dia dibagi 12 gitu, untuk mencari bunga per bulannya. Nah, habis itu ini di sini kenapa kok bentar. Kenapa kok di sini itu dihitungnya 100? Karena kita ngomongin persentase, persentase nih 1%, makanya ditulisnya ya nanti 1/100 kayak gitu, oke. Di sini Mbak kasih detailnya, N itu adalah, lama meminjam dalam satuan bulan, habis itu P itu adalah persentase bunga, gitu. Nah, habis itu sekarang kita masukkan ke soal ini ya. Di sini harga beli kendaraan katanya 24 juta, diangsur sebanyak 30 bulan. Berarti ini modalnya itu, ini Mbak kasih batas. Budi di mencicil motor. Mencicil sama mengangsur itu sama ya, Dek ya? Tapi Mbak tulis mengangsur aja. Karena di soalnya ditulisnya angsuran. Mengangsur motor. Nah, itu tuh modalnya alias dia tuh butuhnya duit berapa, itu tuh ini 24 juta. Jadi 24 juta. Habis itu N-nya itu ini, apa tuh namanya, lama meminjamnya itu tuh 30 bulan, N 30 sebentar, 30 bulan. Jadi nanti di sini itu nanti diisikan 30 gitu ya. Habis itu P-nya itu tuh 1%. Nah, nanti tuh di sini diisikan 1. Gitu. Nah, habis itu kita cari nih, apa tuh namanya, eee, angsuran pokok. Lah, angsuran pokok kan dicarinya dari ini tadi ya, modal dibagi waktu meminjam. Berarti ini kita cari dulu. Angsuran pokoknya itu berarti kan ini ya, modal dibagi 30. Nah, itu udah kelihatan oh, Dek, 24 dibagi 3 aja itu kan 8. Ini tapi 240, berarti salah. Kan 24 juta dibagi 30 gitu ya. Ini coret aja, 24 bagi 3 itu 8. Berarti harusnya jawabannya itu, 8, juk nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harusnya per bulan itu angsuran pokoknya itu 800.000 gitu. Berarti ini salah ya yang A. Habis itu yang ini, oh iya, BTW ini tadi belum ada rumus akhirnya. Kan tadi udah nyari angsuran pokok sama bunga. Nah, terus kalau angsuran yang beneran, angsuran yang dibayarkan, angsuran yang dibayarkan itu tuh didapatkan dari angsuran pokok, angsuran pokok ditambah dengan bunga gitu.
Nah, ini tadi pokoknya udah kita tahu, angsuran pokoknya, yaitu 800.000. Nah, habis itu sekarang kita cari, tiap bulan Budi harus membayar berapa. Nah, kita harus cari tahu dulu bunganya. Nah, bunganya kita cari di mana ya enaknya ya? Bunga di sini deh. Bunga itu kan tadi rumusnya adalah N/12 dikali P/100 dikali modal. Jadi N-nya kita masukkan 30, habis itu P-nya kita masukkan 1, terus modalnya kita masukkan 24 juta. Teman-teman tenang aja, kalau soalnya anak SMP itu pasti bisa dicoret nih. Lihat, 24 sama 12 tuh bisa dicoret. Ini 00, 00 juga dicoret aja. Berarti nanti bunganya itu tuh ini dek, 33 dikali 2 itu kan 6. Habis itu nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Wah, oh aku tahu. Ini kan tadi Mbak kan memasukkan bunganya untuk 30 bulan ya. Harusnya Mbak itu kan mau mencari, Mbak kan harus mencari angsuran per bulan yang dibayarkan sama Budi. Ini berarti N-nya Mbak masukkan 1, gitu. Kenapa Mbak kok kayak gitu? Soalnya kalau Mbak masukkan 30, berarti ini Mbak masukkan, Mbak sedang mencari bunga untuk 30 bulan. Padahal kan kita sedang mencari tiap bulan. Budi itu harus membayar berapa. Jadi ini kita ganti 1 dulu. Maaf ya, ini Mbak ralat. Jadi nanti hasilnya itu, ini Mbak kasih tulisan bunga per bulan. Kalau bunga per bulan harus 1, harus 1. Habis itu, ini, ya nggak sih? Bentar deh, aku masih mikir. 30, 600. 600.000 dibagi, hmm, iya kok aku jadinya, Mbak jadinya nggak pengen ngitung pakai kayak gitu deh, tetap aja kayak tadi. Ini N, ini jadinya 30, terus ini tetap 600, karena ini bunga keseluruhan. Nah, sekarang Mbak cari bunga per bulannya dengan cara 600.000, Mbak langsung bagi aja sama 30 bulannya. Berarti nanti dia bakalan menghasilkan 6 bagi 3, 20.000 per bulan. Nah, habis itu, berarti ini salah dong, salah lah. 24 juta ditambah 6 juta. Udah dapat keuntungan 8.200.000. Ya kan? Ini kan tadi Mbak udah bilang ke kamu ya, ini kayaknya nggak ada jawabannya. Soalnya Mbak masih ingat waktu itu Mbak ngerjain juga nggak ada jawabannya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu cara mengerjakannya. Nah, habis itu berarti harusnya yang dibayarkan oleh Budi tiap bulan, Budi membayarkan sebesar, tadi kan kita udah tahu nih cicilan pokoknya kan 800.000. Habis itu ditambah bunganya ini tadi 1%. Ini tuh tahu nggak deh kenapa kok dia tuh nggak ada jawabannya? Karena ini tuh nggak jelas. Bunganya tuh 1% per tahun, apa 1% untuk 30 bulan itu tuh nggak ada keterangannya gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa apa tuh namanya nggak bisa menebak dia tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi ini kalau misalnya berdasarkan apa yang Mbak kerjakan sekarang, Mbak itu menduga bunganya itu 1% per tahun. Nah, makanya dimasukkan seperti ini. Nah, tapi ini juga bisa 1% untuk 30 bulan gitu loh maksud soalnya. Gitu. Jadi tadi kan si Budi itu kan untuk per bulannya dia itu kan bentar 2 ke 4. Untuk per bulannya dia kan membayarkan bunga 20.000. Habis itu angsuran pokoknya itu yang ini 800.000, maka harusnya dia per bulannya itu 820.000. Gini. Nah, karena nggak ada jawabannya, jadi yang selanjutnya Mbak nggak lanjutkan. Jadi ini ceritanya tadi Mbak cuman menjelaskan basic teorinya aja. Gitu.
Oke. Habis itu sekarang yang nomor 11. Nah, nomor 11 ini juga rawan banget siswa-siswa terjebak yang siswa Sleman. Karena ini tuh sebenarnya gampang banget menyelesaikannya. Jadi ini ada 2/3 sama dengan setengah dikali X min 12 gini. Ini Mbak dein dulu. Nah, habis itu yang ditanyain adalah berapa nilai 3x min 4. Biasanya step-stepnya adalah dikalikan dengan KPK dari penyebut. Dikali KPK penyebut. Jadi ini kan ada pecahan nih, ada 3, ada 2. Berarti dia itu cara mengerjakannya berarti dikali 6. Lah berarti ini tuh jadinya gini, 2/3 dikali 6, terus ini setengah X min 12 dikali 6. Nah teman-teman, biar nggak mengecoh, yang ini tuh Mbak jadiin kotak dulu, gitu. Jadi yang ini tuh Mbak masukkan setengah kotak dikali 6, gitu. Habis itu ini cara ngerjainnya tinggal dicoret aja, ini jadi 2, berarti yang ruas kiri itu 4, sementara yang ruas kanan itu kan di sini ada 2, ada 6, berarti dicoret aja, gitu. Jadinya 3. Maka ini jadinya 3 kotak, gitu. Terus habis itu kotaknya kita masukkan lagi, 3 dikali X min 12. Nah, sekarang baru kita jabarkan dengan dikali satu-satu. 4 sama dengan 3X min 36, min 36-nya pindah ke kiri. Jadinya plus 4 plus 36 sama dengan 3x. 3x sama dengan 40 gitu. Lah, Mbak, terus ini gimana? X-nya berarti 40/3. Kok jelek banget? Nah, jadi waktu itu Mbak tuh sampai ngitung ping 3, malah ping 5 gitu. Tak kira perhitunganku tuh salah. Padahal perhitunganku tepat, tapi ini teman-teman yang ditanyain itu 3x min 4. Nah, karena yang ditanyain 3x min 4, maka teman-teman nggak usah cari x-nya, nggak usah. Langsung masukin aja, nih 3x-nya kan 40. Berarti 40 dikurangi 4. Jadi jawabannya 36 positif. Yang C gitu caranya. Untuk yang soal ini dikali KPK, penyebut dikali 6, nah itu kita bahasin next time aja ya. Atau mungkin kamu les aja, les sama Mbak Jiho juga nggak apa-apa. Mbak Jiho masih ada waktu kosong. Nggak, deh, nggak. Minggu depan Mbak udah kuliah. Jadi nggak jadi. Les sama tentor lain aja. Nah, habis itu di sini dia ada apa tahu namanya? Di sini ada soal-soal lain sih. Cuman aku kayaknya ini ada bekas coretanku yang kemarin, nggak apa ya? Ya usah, tak hapus aja. Oh, jangan. Nggak usah dihapus. Nggak, nanti kamu bisa dibuat belajar. Ini juga masih ada sisa-sisa coretan yang kemarin. Oh iya, di sini ada sudut nih. Kita belajar sudut lagi yuk. Kan minggu lalu udah belajar sudut. Nggak usah lah. Itu aja yang bawah-bawah soalnya pelajaran kelas 9. Gitu. Ini ada pelajaran kelas 8 nih yang ini, yang nomor 40. Ini Mbak hapus dulu ya. Kan kebanyakan Mbak tuh ngejelasinnya yang kelas 7, nih nggak kelas 7, kelas 9, kelas 8-nya malah Mbak sering ngerjainnya di fisika. Soalnya Mbak sering ingetnya yang di situ, yang di fisika. Terus kalau yang di kelas 8 itu salah satunya ini. Ini tuh kelas 8. Babnya namanya peluang. Oke, di sini ada kayak gini. Dua dadu di lambung bersama. Peluang muncul kedua mata dadu berjumlah bilangan prima. Kita definisikan dulu. Bilangan prima itu apa aja? Bilangan prima itu tuh terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 11. Habis itu kan dadu ya, Rek, ya. Dadu itu kan ada 6 sisi. Berarti kan maksimal keluarnya 6. Habis itu di sini ada 2 dadu. Berarti maksimal 6 sama 6. Kan katanya ini berjumlah. Berarti dia nanti ditambahkan maksimal tuh 12. Berarti bilangan prima yang dimaksud tuh sampai maksimal 11. 13 nggak masuk ke sini. Maksudnya gimana sih, Mbak? Ya, kalau misalnya 13, emangnya ada 2 mata dadu yang jumlahnya 13? Kan nggak ada. Kan maksimal 6 sama 6, 12 gitu. Nah, habis itu sekarang kita cari pasangannya.
Kalau misalnya kita mulai dari 1 dulu, nah 1 itu nanti pasangannya 1. Nah, nanti kan ini jumlahnya berapa, Dek? 1 tambah 1, 2 toh? Nih 2. Habis itu 1 sama 2. 1 sama 2 nanti membentuk 3. Habis itu 1 sama 4. 1 sama 4 nanti membentuk 5. 1 sama 6. 1 sama 6 membentuk 7. Habis itu ini yang 1 ya, ini yang 1. Habis itu sekarang kita yang 2. 2 sama 1. Loh, Mbak, kan tadi ini udah disebutin ya. Dibolak-balik itu beda, Dek. Misalnya ada dadu hijau sama dadu kuning. Nah, ini pertamanya dadu hijaunya yang 1. Nah, sekarang dadu kuningnya yang 1. Jadi itu dianggap 2 kejadian yang berbeda gitu. Nah, jadi pasangan pertamanya 21. Habis itu kalau mau jadi 5 berarti kan ditambah 3. Berarti pasangan 2, 3. Kalau mau jadi 7 berarti 2, 5. Kalau mau jadi 11 nggak ada. Masa 2 sama 9. Kan nggak ada dadu yang 9. Gitu. Habis itu 3. Kalau 3 itu berarti 3, 2 untuk menjadikan 5. Ingat ini dianggap kejadian yang berbeda ya, dua hal ini. Habis itu ada 3, 4 untuk membentuk 7. Habis itu udah. Habis itu sekarang yang 4. 4 itu ada 4, 1, 4, 3. Habis itu ada 5. 5 itu ada 5, 2 sama 5, 6. Nah, ini jumlahnya berapa, Mbak? 5 sama 6 kan jumlahnya 11. 11 kan juga bilangan prima, gitu. Habis itu 5 sama 2 itu bilangan prima juga, 7 ya. Habis itu yang terakhir ada 6. 6 itu pasangannya 6, 5, gitu. Sekarang kita hitung nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14. 14 per 36. Tapi nggak ada jawabannya. Apa ya yang salah ya? Aku tak melihat contekan dulu yang tadi. Tadi kan ada, ini udah dikerjain, jadi aku lihat dulu. 1, 1. Oh iya, betul. Oh, 1, 1 udah. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 2, 2, 5. Udah, bentar ya, Dek. Masih nyontek dulu. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 2, 4, 5, 6, 7, 8, loh, 11, 12, 14. 14 sih, kok iso 15 ya? 4, 1, 1, 4. 4, 3, 3, 4. Bisa. Di sini padahal udah benar. 2, 4, 6, 7, 8, loh, 2, 4, loh, ini loh benar. Oh, ada 1, 6. Loh, 1, 6 udah. Iya sih. 1, 1, 1, 2. 1, 4, 1, 6. 1, 1, 1, 2. 1, 4, 1, 6. Saya ya, Dek. 2, 1, 2, 3, 2, 5. 2, 1, 2, 3, 2, 5. Udah. 3, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. Udah. Iya, Dek. 6, 1. Oh iya, benar juga. Thank you ya, Dek. Alhamdulillah. Ketemu juga. Oh, ini ada 6, 1 ya. Mana? Ini 6, 1. Tapi yang tadi Mbak terlupa. Oke, finally we found it. Ini 6, 1. Jadi pas. Thank you ya, Adik. Siapa mau yang membenarkanku? C1. Thank you, Dek. Nah, jadi C1 aku tahu nama aslimu, Keisha. Lah, jadi ini nanti kalau misalnya kita ngitung peluang, itu tuh gini rumusnya. Peluang itu bisa dicari dari jumlah kejadian per frekuensi harapan. Bukan, Ding. Jumlah kejadian per total. Saya nyontek lagi. Loh, tau nggak ada. Peluang itu, jumlah kejadian. Hah? Gini lah. Total kejadian. Bukan, nah. Oh, bukan. Jumlah kejadian per ruang sampel. Nah, aku inget deh. Sorry. Lah, kalau ruang sampel itu, cara nyarinya gini. Kan di sini ada 2 dadu.
ruang sampel dari 2 dadu. Karena 1 dadu itu kan kemungkinannya kan 6. 1 dadu kan punya 6 sisi. Berarti kalau misalnya 2 dadu caranya gini, 6 dikali 6, berarti 36, gitu. Seandainya dari 2, kalau dari 2 koin, kalau koin kan ada 2 sisi, berarti nanti 2, karena ada 2 koin, berarti 2 kali 2, berarti 4, gitu. Seandainya nanti 3 koin, berarti 2 kali 2 kali 2. 2-nya 3 kali, berarti nanti ruang sampelnya ada 8, gitu. Nah, anyway, karena di sini tuh ada 2 dadu dan jumlah kejadiannya tadi itu 15, ini ya, Mbak hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kejadian, ruang sampelnya ada 36. Jadi jawabannya itu yang ini, yang A. Kadang-kadang dia tuh nanti disederhanakan deh. Ini kan 15 sama 36 sama-sama bisa dibagi 3. Jadi nanti ini bisa aja di pilihannya tuh kayak gini, 5/12. Gitu. Di sini Mbak lengkapin ya. Total ada 15 kejadian. Gitu. Oke. Sekarang udah 14.50, ada 40 menit lagi kita gunakan untuk bahasin yang IPA, ya. Loh, ini aku malah buka yang MTK. Sebentar. Oke, ini ada yang IPA, teman-teman udah melihat sendiri. Oh, astaga. Ini nomor 2, aku mau lihat dulu deh. Sebenarnya kalau misalnya yang di Sleman itu, banyakan itu teori gitu loh, Dek. Nggak ada ngitungnya nih, teman-teman lihat. Gini, teori doang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi apa tuh namanya, emang kalau fisika kan biasanya fisika tuh kan susah ya buat ngitungnya ya, tapi sebenarnya yang penting kamu tuh paham konsep dasarnya, basic konsepnya. Di sini Mbak bakalan menjelaskan soal yang mana ya? Bimetal aja, boh. Jadi aku akan merenung. Ini sebenarnya aku mau jelasin yang nomor 2, tapi dia itu kayak ribet gitu loh. Kasihan kaliannya. Ini baik yang nomor nomor 11 aja. Ini tuh terlihatnya simple, jadi dia tuh kayak revolusi bumi sama revolusi bumi sama rotasi bumi. Nanti kaitannya kayak penentuan gerak semu harian matahari, gerak semu tahunan matahari, terus apa pergantian musim, perbedaan jam kayak gitu. Nah, tapi banyak yang masih belum hafal. Nah, di sekitar nomor ini biasanya juga ada posisi bulan purnama, ada posisi bulan perbani. Di situ nanti bakalan ada. Nah, ini habis itu yang nomor 11 ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini tuh ceritanya kan ada bumi ya, Dek. Mbak jelasin dulu yang dimaksud tuh kayak gini. Ini ada bumi bagian utara karena dia itu yang atas. Terus ini buminya bagian apa selatan karena dia yang bawah. Nah, di sini yang ditanyain pada saat posisi bumi seperti pada gambar, daerah subtropis utara dan daerah subtropis selatan berturut-turut sedang mengalami musim. Teman-teman lihat, ini yang utara ini kan sedang condong ke matahari, sedang dekat ke matahari. Sementara yang selatan dia jauh dari matahari. Maka yang bagian utara itu dia bakalan bermusim dingin. Salah, bermusim panas karena dia dekat dari matahari, maka dia musimnya panas. Spidolnya ketebelan. Terus habis itu yang ini selatan, jauh dari matahari, maka dia musimnya dingin. Nah, karena yang ditanyain adalah utara dan selatan, berarti nanti panas dan dingin yang beda. Gitu jawabannya. Oke. Kebetulan ini masih simpel, masih tidak terlalu ribet.
Terus yang nomor 12 ini kelas 7 Boy ya, gaya dan usaha tuh kalau di Mbak dulu waktu sekolah tuh ini tuh kelas 8, tapi kalau nggak salah waktu terakhir kali Mbak ngelihat buku kelas 7, ini tuh udah dipelajarin di kelas 7, gaya dan usaha. Nah, kalau misalnya kita ngomongin ini ya Dek ya, gaya itu dinyatakan dalam F. Habis itu, ini Mbak bacakan dulu soalnya. Jika usaha yang dilakukan oleh kedua gaya sebesar 750 Joule, maka besar gaya F dan usaha yang dilakukan sebesar. Nah, jadi di sini ada usahanya itu udah diketahui. Tapi kok di sini usahanya udah ditanyain lagi, Mbak, itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya usaha total yang dilakukan oleh kedua gaya ini itu tuh adalah 750 Joule. Usaha itu tuh simbolnya itu W, usaha itu W, dari bahasa Inggris work, WORK, jadi dia tuh dicari dari force times perpindahan space. Jadi ini gaya, ini perpindahan. Mbak kasih, tanda dulu ya, F itu gaya, satuannya, Newton, habis itu S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Habis itu, di sini kan ceritanya, usahanya kan gini ya, W sama dengan F kali S. Usahanya itu udah diketahui 750. Habis itu, sebentar. Habis itu F-nya itu ini tuh Dek, 100 tapi ada F-nya. Jadi ini kita tulis aja 100 ditambah F gitu. F-nya yang kita nggak tahu, dimasukin aja. Dikali S-nya itu 5. Ini S-nya 5 meter. Habis itu, ini kita anggap sebagai kotak aja, Dek. Ini, kotak. Jadi ini kotak dikali 5 sama dengan 750. Maka kotaknya itu bisa dicari, si 5 pindah ke ruas kiri jadi bagi. 750 dibagi 5. Jadinya kotaknya itu adalah 150 gitu. Lah, kotaknya tadi itu kan 100 plus F ya. Berarti sekarang kita bisa cari F-nya. Kan ini totalnya berdasarkan perhitungan ini harusnya 150. Lah ini udah ada 100. Berarti ini berapa? Ya berarti 50 dong. Nah, kalau pakai rumus mah kayak gini. 100 plus F sama dengan 150. Nah, berarti 100-nya pindah ke ruas kanan jadi min. Berarti F sama dengan 150 dikurangi 100. Berarti F-nya itu 50. Gitu deh caranya. Nah, habis itu di sini yang ditanyain selanjutnya adalah usaha yang dilakukan. Nah, usaha yang dilakukan sama F ini yang ditanyakan gitu deh. Jadi W sama dengan F kali S. Nah, sekarang kita masukkan F-nya khusus yang 50 ini. Jadi 50 dikali 5. Jadi jawabannya 250 Joule. Oh ya, usaha itu satuannya Joule. Joule atau J besar. J. Oke. Lah berarti jawabannya 50 Newton dan 250 Joule yang C gitu. Oke. Habis itu ini juga agak ribet deh. Jangan minggu depan aja atau kapan-kapan deh. Yang ini aja, gelombang tali. Ini tuh masuk di tahun 2000 berapa ya? Atasmu tuh tahun ini kan 2022. 2023. Berarti ini tuh udah pernah masuk 2 kali, Dek. Yang pertama itu di soalnya anak kota, terus kalau yang ini soalnya anak Sleman. Kita baca dulu ya. Gelombang pada tali termasuk gelombang transversal karena ketika tali digerakkan naik turun, getaran akan merambat dengan arah tegak lurus. Pada gelombang transversal, panjang satu gelombang transversal atau lambda dinyatakan dalam satu bukit dan satu lembah. Oke, ini tuh nggak usah dibaca, tapi nggak Bapak baca aja. Habis itu, 3 orang siswa melakukan percobaan gelombang menggunakan selinki. Selinki itu ini loh, Dek. Kalian pernah tahu nggak ya? Selinki yang kayak pir. Nah, kayak gini ini adalah selinki yang dia itu mainannya anak kecil lah.
Nih kayak gini, biasanya mainannya tuh yang kayak gini. Nah, ini namanya Slinky. Lah, jadi ada anak nih lagi melakukan percobaan dengan Slinky. Dua orang merentangkan dan menggetarkan Slinky, sedangkan satu orang memotret gelombang yang terbentuk. Pada percobaan pertama, Slinky digerakkan bolak-balik 1 kali dalam 1 sekon, dan diperoleh hasil seperti gambar 1. Pada percobaan yang kedua, Slinky digerakkan bolak-balik 2 kali dalam 1 sekon, dan dihasilkan pola seperti gambar 2. Mbak jelaskan dulu ya, apa maksud dari kata-katanya dari sini. Pada percobaan pertama, Slinky digerakkan bolak-balik 1 kali. Jadi yang di sini itu dia digerakkannya kayak gini, set set gitu. Bolak-balik 1 kali gitu. Kalau yang di percobaan 2, dia digerakkan bolak-balik 2 kali dalam 1 sekon. Jadi dia tuh gini, set 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 gitu. Jadi bolak-balik 2 kali toh. Nah, itu maksudnya ya. Nah, habis itu sekarang kita lihat dulu hasil dari 2 percobaan ini. Di sini Mbak tarik garis lurus biar kelihatan aja batas antara, si gelombangnya ini. Ini juga Mbak tarik garis lurus seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, ini tuh namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah, apa ya, kedalaman atau ketinggian. Jadi kalau misalnya gelombang itu kan ada namanya gunung sama ada yang namanya lembah. Nah, titik lembah yang tertinggi itu tuh disebut amplitudo atau titik lembah yang terdalam itu namanya amplitudo. Sorry, gunung maksudku. Jadi ini namanya amplitudo. Amplitudo atau A gitu. Habis itu kalau misalnya dari sini ke sini, terus ke sini, itu disebut satu gelombang atau disebutnya lambda. Dari mana Mbak mengetahui kalau itu satu gelombang? Jadi satu gelombang itu terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Di sini ada nggak ya? Oh ini, satu bukit dan satu lembah. Di tempatnya Mbak mau azan, kalau kalian dengar sesuatu, itu anu ya, apa dari masjid. Nah, habis itu ada lambda, amplitudo. Habis itu ada frekuensi, bukan frekuensi. Iya, frekuensi. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman lihat, ini kan waktunya 1 detik. Waktu sama dengan 1 detik. Lah, banyak gelombang yang terbentuk, gelombang itu adalah 2 gelombang. Jadi ini, 1, tet, 2. Yang 2 Mbak kasih warna kuning. 2. Gini. Ini mungkin kamu lomba, ini lo nggak tepat, nggak apa-apa. Kita bulatkan aja. Berarti dia ada 2 gelombang. Jadi dalam 1 detik itu tuh terbentuk 2 gelombang. Gini. Nah, habis itu kita sekarang analisis juga. Di pilihannya ini ada periode sama frekuensi ya. Periode itu adalah, ada nggak ya di sini? Periode atau T adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran. Jadi, ini kan tadi ada 1 detik. Lah, 1 detik itu ada 2 gelombang. Berarti per gelombangnya berapa detik? Kita ulangin ya. Waktunya 1 detik. Gelombangnya ada 2. Berarti waktu per gelombangnya itu berapa? 0,5 detik gitu deh. Nah, tapi ada rumusnya kok, tenang aja. Kalian nggak bisa pakai logika. Ini sebutannya itu T kecil. Kalau ini tuh N. Jadi, periode atau, saya tak taruh mana ya enaknya. Aduh, di plain aja. Sorry, Dek. Sakit tenggorokan tiba-tiba. Ini yang fisika. Jadi rumus periode itu tuh bisa kita cari dari singkatan titin. Gini, T itu adalah periode, satuannya sekon. Terus T kecil itu adalah waktu, satuannya juga sekon. Habis itu kalau N itu adalah banyak gelombang. Nah, jadi dari keterangan yang tadi,
Di sini tuh periodenya sama dengan 1/2,5. Karena ada 1 detik, sementara gelombangnya ada 2. Maka kita masukkan aja T per N. Nih, 1/2. Nah, habis itu selain periode ada juga frekuensi. Frekuensi itu, kalau tadi kan periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gelombang. Habis itu, kalau misalnya frekuensi itu satu gelombang, waktunya berapa sih? Gitu, jadi kebalikannya. Frekuensi. Oh salah, kalau frekuensi itu dalam 1 detik itu tuh berapa gelombang sih? Gitu. Jadi banyak gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu. Biasanya 1 detik. Gitu. Nah kalau frekuensi, jadi gini. Misalnya nih, kan tadi dalam 1 detik ada 2 gelombang. Berarti frekuensinya ya 2, gitu. 2 Hz. Gitu caranya. Kalau misalnya dirumuskan, singkatannya itu Fanta. Gini. F itu adalah frekuensi, satuannya Hertz atau Hz. Kalau N kecil itu adalah banyak gelombang. Kalau misalnya T itu adalah waktu. Satuannya sekon. Gini. Nah, habis itu di sini kita lihat lagi ya. Waktu 1 detik banyak gelombang 2. Nah, berarti frekuensi dari yang percobaan 1 ini adalah N per T. N per T berarti 2/1. 2 gitu. Nah, habis itu yang percobaan 2. Kita lihat ya, berarti dia itu ada berapa gelombang? Nih, 1, 2, 3, 4. Nggak apa-apa, ini dibuletin aja. Gitu. Berarti dalam waktu 1 detik, dia itu bisa menghasilkan gelombang 4 gitu. Berarti frekuensinya kan N per T. 4/1, 4. Sementara periodenya kan T per N, titin. Berarti 1/4 alias 0,25. Nah, azan deh, Mbak tak diam sebentar ya. Nunggu azan sebentar ya.
Oke, Dek. Udah Mbak lanjutin ya. Nah, jadi kenapa Mbak kok kita dari tadi belajar frekuensi dan amplitudo? Karena biar kita bisa menganalisis ini gitu. Sebenarnya ini bisa sih kita analisis pakai logika aja, pakai pengertian dasarnya aja. Cuman lebih mudah kalau kita pakai ininya, pakai angka gitu. Jadi jelas perbandingannya. Nah, jadi di sini teman-teman lihat untuk yang di sini tuh amplitudonya Mbak anggap sebagai satu kotak nih. Amplitudonya itu dari sini ke sini nih. Atau setengah kotak deh ya. Set gini. Sementara yang ini kan lebih kecil. Nah, menunjukkan bahwa amplitudenya makin kecil gitu. Di sini eh, Mbak bacakan soalnya. Perubahan yang terjadi akibat perbedaan perlakuan yang diberikan dari percobaan 1 ke percobaan 2 adalah, jadi kan teman-teman lihat tadi kan periodenya itu setengah, sekarang periodenya 1/4. Ternyata periodenya nggak bertambah ya, periodenya itu berkurang. Jadi yang A ini salah, yang C juga salah gitu. Berarti kita tinggal lihat yang B sama yang D. Nah, jika frekuensi bertambah, frekuensinya benar bertambah nih. Yang tadi frekuensinya 2, sekarang frekuensinya 4. Jika frekuensi bertambah, maka amplitudo meningkat dan panjang gelombang tetap. Nah, kalau misalnya amplitudo itu amplitudonya tadi tidak meningkat ya, Dek ya, tapi amplitudonya itu mengecil. Sedangkan panjang gelombang itu ini. Dia kan tadi satu gelombang itu dari sini ke sini toh. Ini kan 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Berarti ini panjang gelombangnya itu 4 kotak. 4 kotak. Kalau yang di sini panjang gelombangnya berarti satu gelombang kan dari sini ke sini. Berarti panjang gelombangnya 2 kotak. Berarti benar ya kalau mengecil. Berarti yang benar itu adalah yang D. Jika frekuensi bertambah, maka amplitudo dan panjang gelombang mengecil. Jadi jawabannya yang D gitu. 2 kotaknya dari mana, Kak? Ini loh, Dek. Kan satu gelombang tuh ini. 1, 2. Mbak zoom ya. Ini kan ada set, set. Itu yang dimaksud panjang gelombang. Dari sini ke sini. Itu kan 2 kotak. Gitu. Gimana? Aman? Kalau yang satunya 4 kotak. Dari sini ke sini. 1, 2, 3, 4. Gitu. Kotak yang ada di foto ini ya. Kotak yang ada di sini. Gitu. Oke. Oke, habis itu sekarang kita kerjakan yang biologi ya. Oke, Olivia, kalau jelas. Saya ini tuh Mbak sebenarnya mau jelasin ini, tapi ini tuh masih belum listrik statis kalian tuh. Hihihi. Benar. Aduh, lucu banget. Nah, jadi kalau biologi tuh banyak kan kayak gini ya, Dek, ya. Kayak suruh baca, suruh baca, suruh baca, suruh baca. Literasi itu loh. Yang enak tuh yang mana ya? Oh, yang ini aja. Yang nomor 29. Perhatikan pernyataan berikut. Larutan iodin dipakai untuk menguji adanya tepung. Jika tepung ditetesi larutan iodin, maka warna berubah menjadi ungu. Iodin itu nama lainnya eh iodin itu nama lainnya iodium, Dek. Iodin sama dengan iodium. Larutan biuret digunakan untuk menguji adanya protein. Apabila protein ditetesi larutan biuret, maka warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Kalau biuret, sebentar deh. Alhamdulillah. Biuret itu digunakan untuk uji protein. Nah, kalau selanjutnya benedik, larutan benedik digunakan untuk menguji adanya glukosa. Jika glukosa ditetesi larutan benedik yang dipanaskan, maka akan terbentuk endapan berwarna orange. Kertas HVS dipakai untuk menguji adanya lemak. Jika bahan makanan mengandung lemak, maka ketika dioleskan pada kertas HVS akan meninggalkan noda transparan. Nah, teman-teman, ini kan ada telur. Telur itu kan berarti sumber protein ya. Ini ada gula pasir, berarti dia itu sumber gula atau glukosa. Glukosa. Kalau ini ada nasi, nasi itu sumber dari tepung. Tepung.
atau karbohidrat, sama aja. Terus di bawah ini ada minyak itu berarti sumber lemak. Nah, terus kamu disuruh untuk memasangkan. Ini Mbak, giniin dulu layarnya. Weh, nggak enak ya? Saya, biar enak deh, biar bisa dilihat kanan kiri. Bentar ya. Smart terkalibrasi. Bentar. Oke. Ini soal apa? Ini soal atasnya yang ini. Mbak taruh di sebelah kiri ya, biar enak lihatnya. Pasangan antara bahan makanan, cara pengujian, dan hasil yang tepat dari uji makanan yang dilakukan oleh Farel adalah, nah jadi kalau protein kan tadi K, berarti protein itu kan menggunakan 2, berarti K sama yang 2, berarti berarti ini yang B, terus habis itu yang ini. Yang L itu kan tadi mengandung glukosa. Glukosa berarti 3, benar ya? Benedik digunakan untuk menguji adanya glukosa. Habis itu yang M itu 1. 1 itu menguji adanya tepung. Benar tahu di sini kan tepung, nasi. Habis itu yang 4 ini minyak. Nah, berarti jawabannya itu yang B, yang ini, easy. Gitu. Cuman kayak bingungin aja. Soalnya waktu itu Mbak juga waktu lihat soal ini kayak panik. Hah? Maksudnya apa gitu, ternyata kayak suruh menyocokkan aja. Nah, habis itu di sini ada organ pencernaan. Organ pencernaan tuh minggu lalu kayaknya belum Mbak ajarin deh. Jadi ini kelas 8 ya. Itu loh Dek yang ada pepsin, renin, tripsin, lipase, amilase tuh ya. Nah, di sini ada nugget ikan bandeng. Aduh ya Allah ngeleh. Belum terakhir tak makan bandeng, makan nugget. Ikan bandeng pada lambung enzim pepsin mengubah protein. Oke, kita analisis dulu nih. Ikan bandeng itu kan mengandung protein ya. Kalau misalnya telur itu biasanya dia bisa mengandung protein, bisa mengandung lemak juga. Kalau misalnya tepung terigu atau tapioka dia mengandung karbohidrat. Kalau tepung roti dia juga mengandung karbohidrat. Nah, kalau misalnya protein itu tuh di dicernanya kalau di lambung itu pakai pepsin. Kalau misalnya protein itu tuh menggunakan pepsin sama tripsin. Pepsin itu di lambung. Kalau tripsin itu di usus halus. Nah, jadi yang satu ini benar, pada lambung enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Dan pada usus halus enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Betul ini ya. Terus kalau yang nomor 2, pada mulut enzim petialin mengubah amilum. Nah, ini salah. Karena petialin itu tuh nama lainnya adalah amilase. Digunakan untuk merubah amilum menjadi glukosa atau menjadi maltosa juga boleh. Glukosa. Nah, habis itu yang nomor 3, tepung terigu atau tapioka pada mulut dengan enzim petialin mengubah amilum menjadi maltosa dan pada usus halus. Betul ya. Jadi kalau di mulut itu namanya petialin, tapi sebenarnya petialin sama amilase itu sama. Kalau usus halus namanya amilase sama. Jadi kalau enzim untuk memproses karbohidrat itu ada di mulut sama ada di usus halus. Jadi yang 3 juga benar. Jadi yang benar itu 1 dan 3. Oke, selanjutnya ini adalah bagian-bagian jantung. Ini masih kelas 8 ya. Kalau tadi sistem pencernaan, kalau ini sistem peredaran darah. Nah, kalau sistem peredaran darah, kadang-kadang yang keluar itu gambar jantung, kadang-kadang yang keluar itu gambar pembuluh darah, itu juga ada gitu. Nah, habis itu di sini hmm, di sini tuh kalau misalnya
jantung berkontraksi, dia itu sedang memompa, gitu ya, Dek, ya. Kalau relaksasi, dia sedang menghisap gitu, jadi sedang dimasukin gitu. Lah habis itu di sini teman-teman lihat yang nomor 2. Oh iya, ini kalau ngafalin tuh kayak gini, Dek. Arah kirinya gambar itu tuh arah kanannya kita, jadi berlawanan. Habis itu yang di atas itu tuh serambi, terus yang di bawah itu bilik. Atau yang paling gampang teman-teman bisa lihat bagian jantung yang paling tebel dindingnya ini. Ini tuh dia itu pasti bilik kiri gitu. Jadi yang 3 ini adalah bilik kiri. Nah, lihat tuh ya di gambar kan dia ada di sebelah kanan kita. Jadi dia tuh berkebalikan sama arahnya kita sebagai pembaca. Habis itu ini ada serambi kiri, ini ada serambi kanan. Nah, kalau bilik itu berfungsi untuk memompa, kalau serambi itu menerima ya. Kita lihat dulu yang A, bagian jantung yang berkontraksi 2, darah dipompa ke seluruh tubuh. Salah, karena bilik kanan itu berfungsi untuk memompa ke paru-paru. Nanti kapan-kapan Mbak ajarin trik menghafalnya, tapi nggak sekarang. Masih lama, kan ASPD-nya masih tahun depan. Jadi yang A itu salah. Habis itu yang B, darah dipompa ke paru-paru. Oke, yang ini benar. Habis itu yang 4, darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Serambi kiri menerima darah bersih. Bukan. Jadi kalau yang 4 itu harusnya menerima darah dari paru-paru. Jadi yang B juga salah. Yang C, darah dipompa ke seluruh tubuh. Yang nomor 3 ini benar ya, karena ini bilik kiri. Yang satu, darah dari paru-paru kembali ke jantung. Salah, ini serambi kanan itu menerima dari seluruh tubuh. Jadi yang benar itu yang D. Darah dari paru-paru kembali ke jantung. Ini benar. Kalau serambi kiri itu dari paru-paru. Jadi jawabannya yang D gitu. Nah, habis itu di sini ada mekanisme pernafasan perut. Ini sistem pernafasan ya. Sistem pernafasan itu tuh kadang yang ditanyain pernafasan perut sama pernafasan dada. Kadang-kadang yang ditanyain itu loh, Dek, yang volume apa tuh? Volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi, suplementer sama komplementer. Kamu ingat nggak? Dulu kamu pernah belajar grafik seperti ini. Eh, volume pernafasan. Yang kayak gini. Nah, jadi kadang-kadang yang ditanyain itu ini volume pernafasan, terus kadang-kadang yang ditanyain itu yang kayak gini, yang mekanisme pernafasan perut dan pernafasan dada. Jadi teman-teman ini ceritanya ada ujung balon karet yang ditarik ke bawah. Terus habis itu di sini dia itu waktu ditarik ke bawah, balonnya itu mengembang. Balonnya ini dianggap sebagai paru-paru. Tapi waktu dia itu dilepaskan, maka balonnya itu jadinya mengempis. Ini dianggap udaranya keluar gitu. Kalian bisa bayangin nggak di percobaan ini kayak kalau ditarik set gitu kayak menyedot gitu. Kalau dilepas dikeluarkan shoot gitu. Nah, habis itu yang yang balon ditarik sama didorong ini dianggap sebagai diafragma gitu. Nah, ini diafragma. Jadi ini yang terjadi kalau di dalam manusia. Sama kayak tadi, Mbak bikin 2 Windows ya, biar gampang lihatnya. Oke, di sini eh jadi ini saat diafragma turun, itu tuh dia tuh sedang yang A, Dek. Jadi dia sedang ditarik. Cet nih, udara luarnya masuk. Nih, paru-parunya mengembang kayak gitu. Berarti yang satu itu tuh membuktikan mekanisme pernapasan pada gambar A. Tapi karena dia udaranya masuk, sebutannya bukan ekspirasi, tapi inspirasi ya. Jadi yang A ini salah. Habis itu yang B. 2 membuktikan mekanisme pernafasan pada gambar A. Salah. Kalau yang 2 ini kan ekspirasi, waktu udaranya keluar. Harusnya yang 2 ini menunjukkan yang B. Jadi yang ini salah. Habis itu yang C. 1 membuktikan pernafasan pada gambar B. Salah ya. Kalau 1 itu tadi membuktikan yang A. Habis itu yang dadu jawabannya 2 membuktikan mekanisme pernafasan pada gambar B. 2
Gambar B, oke benar. Disebut fase ekspirasi, betul. Jadi kalau ekspirasi itu udaranya keluar gitu ya. Jadi yang benar itu yang dadu gitu. Dadu, oke. Habis itu di sini ada keringat. Ada kelenjar keringat. Ini tuh jarang banget sebenarnya, Dek. Kalau misalnya ini tuh masuknya ke sistem ekskresi. Seringnya kalau sistem ekskresi itu yang keluar tuh ginjal, kayak yang minggu lalu kita bahas ya. Tapi ini ternyata kulit juga masuk, ya wis gak apa-apa, kita pelajarin juga. Mbak bacain dulu ya. Bagaimana fungsi keringat untuk menjaga agar temperatur tubuh tetap normal? Mekanisme untuk menjaga suhu tubuh melibatkan beberapa organ penyusun kulit. Jika temperatur tubuh atau lingkungan naik menjadi lebih panas, maka pembuluh darah di kulit akan melebar. Ini dia ngomongin pembuluh darah ya. Habis itu, hal ini akan menyebabkan banyak darah mengalir ke daerah tersebut. Karena pangkal kelenjar keringat, ini dia ngomongin kelenjar keringat, berhubungan dengan pembuluh darah, terjadilah penyerapan zat-zat seperti garam, air, dan sedikit urea. Selanjutnya, air dan larutannya keluar dari kulit melalui pori-pori. Oke. Keringat yang keluar membawa panas tubuh sehingga temperatur tubuh tetap normal. Wah, ternyata keren ya. Sesederhana keringatan aja dijelaskan dalam scientific jadinya seperti ini. Bagian-bagian kulit yang berperan dalam mekanisme pada kutipan tersebut ditunjukkan oleh nomor. Jadi kan tadi pembuluh darah ya. Ini Mbak namain dulu deh. Semoga Mbak masih ingat ya. Ini yang 2 itu pembuluh darah. Ya udah langsung kelihatan mah yang 2, 3, 5. 2, 3, 5. Oke. Jadi yang biasanya suka ketuker-tuker itu kelenjar keringat sama kelenjar keringat sama kelenjar minyak, Dek. Kelenjar-kelenjar itu tuh bentuknya pokoknya uwel-uwel kayak gini. Nah, kalau ini juga kelenjar, tapi ini kelenjar minyak. Kelenjar minyak berfungsi untuk meminyaki rambut. Kalau kelenjar keringat berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Nah, ini tadi yang pori-pori keringatnya. Gitu. Ini tadi kelenjar minyak. Kelenjar minyak tadi untuk meminyaki rambut ya. Terus habis itu di sini ada kelenjar keringat. Tentu saja untuk mengeluarkan keringat. Terus habis itu ini ada pori-porinya. Ini ada akar rambut. Kalau ini Mbak nggak tahu deh. Apa ini? Apa saraf po ya? Nggak tahu deh, Mbak nggak bisa jelasin. Tapi kayaknya sih saraf. Tapi Mbak nggak berani nulis, takut salah. Gitu. Nah, anyway, udah jam 15.30. Akhirnya kita selesai juga belajarnya. Ini Mbak stop share dulu ya. Oh, ini Mbak save dulu deh. Ini berarti belajar bersama tanggal 6 Agustus ya. Astagfirullah, kalian dengar suara perutku nggak? Belajar bersama. Oh, tanggal berapa sih ini, Dek? Tahu lah. Oh, IPA belajar bersama tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. Oke, ini udah Mbak simpan. Terus yang MTK juga Mbak simpan. MTK belajar bersama 6 Agustus. Terus yang tadi coret-coretannya juga Mbak simpen dulu. Yang ini. Bentar. Alhamdulillah. Coret-coret belajar bersama. Yang 6 Agustus. Oke, kalau gitu sampai sini aja ya, teman-teman. Stop share. Sebentar.
Minggu depan Mbak bakalan kabarin ya, Dek, karena Mbak udah mulai aktif kuliah, jadi nggak tahu nih bisa ngisi apa enggak. Jadi ini kan biasanya kan Mbak bilang ke kalian bakalan diadain setiap minggu gitu ya. Cuman kan menyesuaikan sama kesibukan dari Mbak Ciho juga gitu ya. Kalau misalnya apa tuh namanya setiap minggu belajar kan juga capek tuh, Dek. Paling nanti waktu udah deket-deket ASPD itu kita bakalan rajinin lagi. Tapi kalau Mbak bisa juga bakalan Mbak kabarin. Seneng banget ya kalian apa, rajin ikutnya tiap minggu, terus selalu ada anak selalu di atas 10, selalu di atas 15. Biasanya tuh kalau yang tahun lalu tuh isinya cuman 3, tapi juga lama-lama rame sih gitu. Teman-teman masih bisa ajakin bestie ya buat, belajar bersama. Oke, Mbak akhiri dulu pertemuannya. Makasih semuanya. Udah langsung Mbak end aja. Assalamualaikum.